Kemarin terjadi perdebatan sengit bertensi sangat tinggi antara Menko Polhukam Prof. Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR RI di gedung DPR. Sedikit latar belakang saja, pertemuan ini dilakukan setelah Prof. Mahfud membeberkan temuan PPATK, yaitu ada transaksi mencurigakan di lingkup Kemenkeu RI sebesar 300 triliun lebih dalam kurun waktu 2009 sampai 2023. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini bahwa dirinya memiliki keyakinan kuat untuk bisa membongkar transaksi mencurigakan 300 triliun di kantor yang dipimpin oleh Menteri Sri Mulyani Indrawati ini, lengkap dengan datanya. Prof. Mahfud mengatakan data saya kuantitatif, bukan semata kualitatif, dan itu sudah disampaikan ke Kemenkeu. Saat jumpa pers, saya lihat bahwa Kepala PPATK Pak Ivan Yustiavandana cukup jelas laporan yang harus diselidiki. Nantilah, pokoknya jujur saja kalau mau memperbaiki, kata Prof. Mahfud. Lantas pernyataan Prof. Mahfud ini membuat geger seantero negeri. Singkat cerita, diundanglah Prof. Mahfud untuk menjelaskan dari A sampai Z apa yang beliau beberkan tadi. Beberapa anggota DPR termasuk Pak Arteria Dahlan terkesan sangat emosi sejak awal, sejak sebelum dan sejak debat di forum resmi di DPR. Nah, ini yang seru, perdebatan di DPR RI. Sebelum saya bahas bagaimana suasana debat yang bertensi tinggi ini, saya mau beberkan dulu substansi temuan transaksi mencurigakan yang sejak awal menjadi alasan dipanggilnya Prof. Mahfud. Dikutip dari kantor berita Detikcom, beliau bilang data agregat transaksi keuangan yang 349 triliun itu dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok 1, transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 hanya 3 triliun. Yang benar 35 triliun. Nanti ada datanya, kata Prof. Mahfud. Wow, ini sih gila namanya. Lanjut, masih kata Prof. Mahfud, kelompok kedua adalah transaksi mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain di luar. Itu besarnya 53 triliun. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, transaksi mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik PPA atau tindak pidana dan TPPU yang belum diperoleh data sebesar 260,5 triliun rupiah. Persisnya Prof. Mahfud mengatakan sehingga jumlahnya 349 triliun fix. Nanti kita tunjukkan suratnya. Nah, berikut ini adalah data yang disampaikan oleh Prof. Mahfud. 1. Transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu yaitu sebesar 35,5 triliun rupiah. 2. Transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain yaitu sebesar 53,8 triliun rupiah. Dan yang ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyelidik TPA dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu yaitu sebesar 260,5 triliun rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian yang paling panas, yaitu bagian ancam mengancam, gertak menggertak. Baru mulai saja rapat sudah diwarnai protes oleh Prof. Mahfud kepada anggota Komisi 3 DPR, tepatnya Pak Arteria Dahlan dari fraksi PDIP, karena dianggap menggertak Prof. Mahfud dalam rapat tersebut. Prof. Mahfud mengatakan, "Hei, jangan gertak-gertak, saya bisa juga gertak saudara karena menghalangi penyelidikan." Nah, perdebatan menjadi semakin sengit sampai di titik yang paling menarik ini. Prof. Mahfud seperti tidak pandang bulu dalam membongkar kebusukan pejabat di negeri ini. Kalau di awal beliau membongkar kebusukan di lingkup pemerintah atau eksekutif, kini beliau juga membeberkan kebusukan di lingkup legislatif. Beliau bilang DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah tidak jelas. Tidak taunya Markus adalah maklar kasus. Lanjut, Prof. Mahfud kemudian bilang marah ke Kejagung atau ke Kejaksaan Agung, nantinya malah datang ke kantor Kejagung titip kasus. Wow, ini dia pejabat yang kita butuhkan selama ini di negeri ini. Sekedar info, Prof. Mahfud saat ini juga menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
pencucian uang atau TPPU. Tentu pilihan bagi Prof Mahfud bekerja aman dan makan gaji buta itu pasti ada dong. Tapi Prof Mahfud memilih untuk mewakafkan dirinya demi perbaikan bangsa ini. Belakangan malah dikabarkan bahwa Pak Arteria akan melaporkan Prof Mahfud MD ke polisi karena tidak terima dibeberkan adanya dugaan Markus atau maklar kasus di DPR RI. Teman-teman, melalui gagasan ini, episode kali ini saya mengajak semuanya yang bernalar sehat, yang ingin negeri ini menjadi lebih baik untuk tidak meninggalkan Prof Mahfud sendirian. Kita bersama-sama untuk memberantas korupsi di negeri ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.